Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa saya punya hutang ini ya untuk bikin video materi terkait teori produksi ya. Nah, sekarang kita cek di sini bahwasanya terkait teori fungsi produksi ini akan langsung saya gabung ya, baik itu teori produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pertama dalam proses produksi jelas ada yang namanya input. Input ini yang kemudian akan diubah melalui proses dan menjadi output. Hal ini kemudian bergantung pada perusahaan ini produksinya di bidang apa nih? Apakah di perusahaan yang memproduksi barang atau memproduksi jasa? Nah, input di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada input tetap atau kita sebutnya sebagai fixed input. Di situ merupakan beberapa aspek yang tidak akan berubah dalam periode tertentu atau tidak akan tergantung pada berapa sih jumlah output yang dikeluarkan dalam proses produksi itu. Contohnya adalah mesin, terus kemudian pabrik, kantor, teknologi apa yang sedang digunakan. Nah, itu yang termasuk dalam fixed input. Yang kedua yaitu variable input atau input tidak tetap, di mana input ini itu dapat berubah secara mudah atau dapat berubah secara cepat tergantung pada jumlah output. Nah, yang termasuk pada variable input itu ada dua di sini, ada tenaga kerja atau labor dan juga bahan baku. Nanti outputnya di sini akan berubah nih, apakah dia memproduksi barang atau memproduksi jasa. Oke, nah contoh nih di sini ada perusahaan yang memproduksi coklat katakanlah, ya. Di sini mulai dari originnya coklat dipanen, kemudian dipanaskan, terus juga mulai diolah, kemudian setelah dikarungin, terus dia dibawa gitu ya, diproses cleaning sampai di sini proses produksinya. Di sini ya ada dibawa ke 100 ton, katakanlah kayak gini, di roasting sampai nanti proses akhirnya seperti apa. Nah, di sini kalau dalam proses produksi kita lihat bahwasanya banyak banget proses-proses yang harus dilalui dalam proses membuat atau mengolah suatu barang ya. Mulai dari sini dari primary manufacturing atau raw materials, bahan bakunya seperti apa? Katakanlah seperti ini susu ya. Susu kemudian susunya diolah, diproses, kemudian didistribusikan lagi ke tengkulak dan akhirnya distribusikan kepada konsumen. Katakanlah seperti itu. Nah, dalam fungsi produksi itu ada dua. Yang pertama, fungsi produksi jangka pendek atau kita sebutnya sebagai short run dan juga fungsi produksi jangka panjang atau long run. Kita lihat nih, kalau jangka pendek ya paling tidak hanya ada satu input tetap produksi atau dapat dikatakan tidak ada penambahan input tetap dalam proses produksi. Jadi tidak ada penambahan bangunan, tidak ada penambahan teknologi, dan yang lain-lain. Jadi ya memang peningkatan kapasitas produksinya itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan input-input variabel yang sudah dimiliki. Kalau yang long run atau jangka panjang, jadi semua input itu menjadi input variabel, termasuk input tetapnya. Jadi ya peningkatan kapasitas produksi bisa didapatkan dengan menambahkan input tetap dan juga input variabelnya. Contoh ya, di sini fungsi produksi nih merupakan jumlah output optimum yang dapat diproduksi melalui kombinasi input tertentu, di mana fungsi produksi dengan dua input, katakanlah quantity, itu merupakan hasil perkalian dari labor dan juga capital. Contoh ya, di sini kalau ada modalnya dari 1 sampai 6 dan juga jumlah tenaga kerjanya ini dari 1 sampai 6. Katakanlah ketika ada satu tenaga kerja dan juga hanya ada satu modal, maka dia hanya bisa memproduksi 3 unit, katakanlah. Tapi kemudian ketika ini ditambah, jadi capitalnya jadi 2, dia bisa 7. Begitu juga seterusnya. Apabila capitalnya tetap nih, dia misalnya di 3, dia hanya punya modal 3 aja, dan tapi lebarnya ditambah, tenaga kerjanya ditambah jadi 5. Dia akan naik 36. Katakanlah seperti itu. Jadi ya memang hanya ada kombinasi dari beberapa input saja, hanya ada 1 dan 2. Itu kalau yang short run. Nah, ini ya
fungsi produksi dengan 2 input. Nah, di sini adalah fungsi permukaan produksi diskritnya ini seperti apa? Kalau semisal di sini contohnya di sini capital tadi ya, dan di sini juga labor. Ini adalah penggambaran dari yang ini tadi, dari fungsi produksi dengan 2 input. Kalau kita lihat permukaan diskritnya, di sini ada beberapa yang justru hasilnya sama, dari 30, 36, 40, dan juga 4, ya ini maksimal 40 ya. Kita lihat di sini kok bisa sih kayak gitu? Ya, di sini. Jadi kalau kita lihat di sini penggambaran secara 3 dimensinya, hasilnya ini akan melandai dari permukaan produksi kontinu. Karena hal ini terkait dengan beberapa teori yang menyatakan bahwasannya ya ketika hanya ada satu input yang kemudian itu ditambahkan tanpa ada penambahan dari input yang lain, variabel yang lain, maka ya tetap hasilnya akan stagnan kayak gitu. Nah, di sini ada fungsi produksi dengan satu input variabel. Nah, total production atau quantity sama dengan jumlah dari labor. Nah, kalau marginal production ya didapat dari delta total production dibagi dengan delta labor. Kalau untuk average production dari total production dibagi dengan labor, begitu juga dengan elastisitas output. Kita tahu kalau misalnya rumusnya elastisitas, maka adalah marginal production dibagi dengan average production. Nah, contoh nih di sini ada total production, marginal production, average labor, serta elasticity gitu ya. Kalau misalnya di sini ada labornya dari 0 sampai 16 dan ada kuantitasnya dari 0 sampai 12 kayak gitu ya. Maka kita lihat marginal production labornya ini seperti apa. Kalau 0, di sini jelas ya tidak ada penambahan. Dari di sini dari 1 ke 3, dari 0 ke 3 katakanlah ya ini nambahnya hanya 3. Dari 3 ke 8 nambahnya 5. 8 ke 12 ini 4, 12 ke 4, 2, 14 ke 14, 0. Dan ketika dia menurun, maka jelas hasilnya adalah minus 2. Itu kalau marginal production. Jadi dia akan selalu dikurangi dengan variabel yang ada di atasnya atau di sebelumnya. Kita lihat sekarang kalau yang average production. Kalau average production, kita lihat tadi di rumusnya adalah marginal production dibagi dengan labor. Jadi 3 dibagi 1. Ya, kok 3 dibagi 1? 3 dibagi 3 gitu ya. Ini tetap, bentar, wait. Average-nya, totalnya ini, kita lihat dulu di sini. Delta total production dibagi delta labor. Kita lihat aja di sini nanti. Di sini total dari labornya dibagi dengan total quantity-nya seperti apa, sehingga nanti ketemu di sini 3, ya, ini 3 dibagi 1, 3, 8 dibagi 2, 4, 12 dibagi 3, 4, 14 dibagi 4 adalah 3,5, begitu juga seterusnya. Kalau konsep elasticity, yang dibagi adalah marginal production dibagi dengan average production. Jadi di sini 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25, begitu juga seterusnya. Itu ya. Nah, kalau kita lihat dari penggambaran yang tadi, itu kita bisa lihat di sini dari 1 dan yang begitu yang lain. Tapi kalau ini terkait dengan marginal and average production, ini dia akan cenderung turun. Kita lihat di sini tadi. Ya, cenderung turun kan di sini dari 3, 4, 4, 3,5, 2,8 sampai 2. Sini, turun. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena dalam konsep fungsi produksi ada hukum yang namanya the law of diminishing return. Jadi ya pendapatannya juga akan semakin turun. Di sini ada dari stage 1 sampai stage 3 labornya, dari jumlah pekerjanya dari 1 sampai 6. Kita lihat di bawahnya di stage 1 dari 1 sampai 2 itu adalah proses yang masih agak meningkat ya. Di sini artinya apa? Di sini kan yang hanya dinaikkan gitu ya, itu hanya dari segi labornya aja. Sedangkan dari total quantity-nya itu tidak diimbangi dengan hal-hal yang lain.
Sekarang kita move ke penggunaan input variabel yang optimum. Gimana sih caranya menentukan supaya variabel-variabel utamanya adalah input variabel yang kita miliki itu dapat digunakan secara maksimal? Di sini rumusnya adalah marginal revenue product of labor, MRP labor, sama dengan marginal product labor dikali marginal revenue. Ya. Ini yang adalah rumus yang kita dapat supaya kita dapat menentukan berapa sih tenaga kerja yang harus kita gunakan dalam rangka mendapatkan laba yang maksimum. Yang kedua, marginal resource cost-nya. Cost-nya berapa nih? Ya udah dari delta total cost dibagi dengan delta labor. Jadi, optimal use of labor, peningkatan pengoptimalan tenaga kerja itu didapat dari marginal revenue production of labor sama dengan marginal resource cost of labor. Antara produksi dan juga cost-nya itu harus seimbang. Itu yang paling optimal di situ. Nah, jadi selama marginal revenue dari production-nya dan juga cost-nya itu lebih besar dibandingkan cost-nya, maka perusahaan itu masih dapat menambah input variabelnya atau tenaga kerjanya sampai dengan kondisinya itu menjadi sama dengan atau kondisinya menjadi elastis kan, kalah seperti itu. Tapi hal ini berbeda apabila memang marginal revenue of production-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan cost-nya. Ya, otomatis perusahaan akan mengalami kerugian jika terus menambahkan tenaga kerja. Pendapatan nggak dapat, tapi di sisi lain tenaga kerjanya ditambah terus, ya udah rugi. Itu sih. Nah, penggunaan ini ya contoh dari penggunaan labor yang optimal saat labornya adalah 3,50 di sini. Di sini 3,50 ya. Karena apa? Di sini MRP-nya sama dengan 20 dan MRC-nya sama dengan 20, jadi seimbang. Ya. Jadi ketika dia di sini di posisi 4,0 kan MRP-nya lebih kecil ya dibanding cost-nya, maka dia akan mengalami kerugian. Gitu. Nah, kalau digambarkan kurvanya dan juga grafiknya semacam ini, jadi dia nanti terkait dengan marginal revenue of cost-nya dia akan ketemu di titik $20. Dan untuk marginal revenue of production labor-nya dia akan bertemu di titik 4,5 sehingga garisnya landai. Nah, itu aja sih kalau untuk yang penggunaan short run. Berikutnya untuk long run atau teori produksi jangka pendek akan saya jelaskan di video terpisah. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom chat atau komen atau di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.